Pertanyaan berikutnya, ketika kita sedang melaksanakan puasa namun terjadi kelupaan dan makan, setelah selesai makan baru ingat kalau kita sedang puasa, apakah puasanya perlu dilanjutkan? Orang yang lupa maka tidak berlaku hukum baginya. Orang yang lupa tidak berlaku hukum. Artinya apa? Puasanya tidak batal. Segera berhenti makan, minum ketika ingat. Bahkan umpama sedang dalam proses mengunyah makanan lalu teringat kalau sedang puasa, maka yang sedang ada di mulut ini dikeluarkan semuanya. Setelah dikeluarkan, kemudian dia melanjutkan puasanya. Melanjutkan puasa sampai batas akhir, yaitu menjelang maghrib ya. Setelah sampai maghrib ya. Jadi kalau orang sedang puasa lupa kemudian makan, itu artinya Allah sedang bersedekah kepada orang tersebut ya. Maka ya bersyukurlah orang yang pelupa ketika puasa itu ya. Ya, memang lupanya lupa, betul-betul lupa gitu ya. Ya, betul-betul lupa. Kalau tidak kuat melanjutkan, sedang puasa ternyata lelah sekali, tidak kuat, kalau dilanjutkan berbahaya untuk kesehatan, maka orang ini membatalkan puasanya walaupun baru jam 9 pagi sakit gitu, maka dia membatalkan puasanya. Begitu sudah batal, dia tetap menghargai sisa waktunya, lalu dia akan melanjutkan makan ketika matahari sudah terbenam, sudah datang maghrib. Kecuali yang sakit harus minum obat gitu ya, maka dia minum obat. Maksudnya bahwa kalau sedang puasa tidak kuat kemudian membatalkan puasanya, sisa waktunya itu tidak boleh kemudian dia pungna itu ya, mumpung enak mumpung ono, terus sentar sentur ngerokok ngopang ngopi ya. Tetap harus menghargai bulan Ramadan, lanjutkan sampai maghrib. Yang terakhir, siapakah yang sekiranya sholat jamaah di belakang imam, mengingat apabila suatu ketika imamnya batal untuk menggantikan jadi imam. Maka sudah benar ini ya, tulisan ini ya. Ini luar biasa, via ketakmiran ditulis di sini ini, salah satu dari 5 jamaah yang berada di belakang imam siap menggantikan posisi imam apabila imam batal. Jadi yang di belakang imam ini adalah orang yang terpercaya, orang yang berkemampuan untuk menjadi imam ketika imamnya berhalangan, misalnya batal, maka dia segera maju melanjutkan imam. Yang dilanjutkan itu adalah rokaatnya, bukan bacaannya. Rokaatnya, bukan bacaannya. Imamnya setelah waladhdallin amin membaca surat Yasin misalnya. Rencananya mau sampai wa ilaihi turja'un gitu ya, mumpung dia hafal. Tapi kemudian baru beberapa ayat lalu batal, imamnya ini mundur, maka yang di belakangnya maju, melanjutkannya itu melanjutkan rokaatnya. Adapun yang dibaca tidak harus kemudian surat Yasin gitu ya. Yang dilanjutkan adalah rokaatnya. Jadi untuk yang tentang kencing, istinja, wudhu nanti kita tunda jawabannya, biar yang bertanya penasaran sehingga mengikuti terus kitab yang kita baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan nabiyyu anil ma'i yakunu fil falati
Nabi ditanya tentang genangan air yang ada di tanah lapang. Genangan air yang ada di tanah lapang, hutan belantara atau oro-oro itu ya, tanah yang lapang itu, lalu ada mata air. Padahal air itu sering juga diminum minat dawabi wasibai, diminum oleh aneka binatang, kambing, kuda, gajah, macan ya. Ketika Nabi ditanya bagaimana air sisa yang diminum oleh binatang buas, oleh binatang-binatang lain yang ada di genangan air itu, belumbang itu ya. Moga-moga Bapak tahu kalau saya mengatakan belumbang apa, kolam ya. Kolam di ada mata air, kemudian ada kolam. Di kampung-kampung biasanya ada kolam. Kalau di kota ini adanya kolam renang ya. Maka Rasulullah mengatakan, idza kanal ma'u kullataini, kalau air itu lebih dari 2 kulah, lebih dari 2 kulah. Tempo hari sudah kita jelaskan bahwa yang namanya 1 kulah itu artinya bak yang ukurannya 65 cm, 65, 65, 65, turunnya juga 65 gitu. 1 kubik ya. 1 kubik, 1 kubik ya, 65 cm. Kalau airnya itu segitu atau lebih, apalagi kolam, maka lam yahmilil khobatha, air itu tidak membawa najis. Tidak membawa najis. Jadi kalau misalnya ada kolam yang lebar gitu ya, seperut, kemudian lebarnya mungkin 4 meter atau 3 meter gitu, itu binatang apapun yang minum di situ, binatangnya pergi, kita berwudu di situ boleh, airnya tidak najis. Bahkan nun sewu, anjing sekalipun ya, lep gitu, pakai lidahnya terus pergi, maka air itu karena sudah banyak, lebih dari 2 kulah, maka tidak terkena najis, boleh dipergunakan untuk bersuci. Anan nabiyya da'a bi'ina'in min ma'in, Nabi pernah meminta sebuah wadah air, minta kepada para sahabat, tolong berikan kepada saya wadah air. Fa'utiya biqodahin rohrohin, maka didatangkan kepada Nabi baskom yang ceper. Ceper itu bukan kuwung ya, datar ya, baskom yang datar. Fihi syai'un min ma'in, di baskomnya itu ada sedikit air. Sedikit air itu berarti tidak penuh gitu ya, tidak penuh. Sudah pancinya kecil, karena Nabi mau berwudu, minta wadah air, berikut dengan airnya. Setelah kepada Nabi diberikan baskom kecil yang ada airnya, fawado'a asobi'u fihi, maka Rasulullah kemudian meletakkan jari-jarinya masuk ke baskom itu, ngobok ya. Setelah jarinya dimasukkan, sahabat Anas mengatakan, faja'altu angduru, maka aku melihat ilal ma'i, kepada air yang dimanci baskom itu, yambu'u, nyumber, min bani asobihi, dari celah-celah jari Rasulullah. Jadi setelah jarinya itu dimasukkan, air itu bergerak, biur gitu, bergerak naik ya, kemudian mengalir dari baskom. Rasulullah tetap menahan tangannya di baskom itu.
Lalu para sahabat mendekati Rasulullah mengambil wudhu. Berwudulah dari air baskom yang ada, dipegang, dimasuki tangan Rasulullah itu. Sahabat Anas mengatakan, fahazartu man tawaddo'a, aku hitung orang sahabat-sahabat yang berwudu dari air itu, ma baina sab'ina ila samanina, antara 70 sampai 80 orang. Jadi air yang nyumber dari jari Rasulullah itu dipakai wudu oleh orang-orang, para sahabat itu yang berwudu antara 70 sampai 80 orang. Ini adalah salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nanti tentang kemukjizatan Nabi itu akan dijelaskan panjang lebar di dalam Kitabun Nubuwah, di dalam salah satu kitab jilid yang lain tentang kenabian. Nah, sekarang kita bicara tentang air satu baskom ya. Air satu baskom. Air satu baskom tadi karena nyumber mengalir, maka para sahabat itu berwudu itu nyiduk ya. Pakai tangannya. Kita perlu memiliki ilmu bagaimana kalau dalam keadaan kepepet mau berwudu tapi tidak ada air, hanya membawa satu botol air mineral. Maka kita dengan modal ilmu harus bisa berwudu menggunakan air yang hanya satu botol air mineral itu. Caranya adalah tangan kita ini harus kalau begini itu cekung apa kembung? Apa? Ya gini ya. Kalau gini kan airnya tumpah gini ya. Air itu ada di sini. Kalau memang ada orang lain yang lewat, ya Pak tolong kucurkan air ke tangan saya. Kalau nggak ada orang lain, kita sendirian, ya di sini aja. Satu ini kemudian kita pakai untuk berwudu membasuh wajah. Sambil mengucap nawaitul wudu'a, tangan ini digerakkan di wajah sampai airnya merata. Yang penting tangan ini jangan diangkat ya. Jadi satu tangan ini megang botol air mineral ya. Nawaitul wudu'a, terus diusapkan terus sampai merata. Cukup satu kali saja. Setelah itu mau membasuh tangan yang kanan, maka pakai tangan kiri. Tuangkan di sini. Yang penting harus ada air yang ngendon yang basah, yang cekung ya, harus gini. Nih, kemudian untuk membasuh tangan yang kanan, begitu ditempelkan, maka jangan diangkat sampai ini rata, ya, merata semua. Udah ini selesai. Gantian sekarang tangan yang kiri pakai tangan kanan. Begitu caranya. Kalau berwudu menggunakan air yang sedikit. Jangan tidak sholat alasannya karena nggak ada air. Sholat dulu, aduh listriknya mati, nggak ada air. Padahal di meja ada air mineral. Ya karena dia tidak punya ilmu, akhirnya tidak sholat, alasannya nggak ada air. Padahal satu botol air itu cukup ya untuk membasuh kaki juga sama. Yang penting ada air yang ngendon. Kemudian kalau hanya basah tok nggak cukup, tapi harus cekung, harus ada airnya. Membasuh kaki juga demikian. Penjelasan yang kedua, pengertian
air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Sudah dipergunakan untuk bersuci. Jadi kalau jenengan ini mau mandi, sebut saja mandi besar, tapi badannya greges, akhirnya pakai air anget misalnya, ngerebus air 1 ember, tingginya mungkin ya segini ya embernya itu, nggak sampai 65 cm, kemudian dikucuri air dingin, lalu air panas. Setelah air panas ada di situ, mau mandi, mau berwudu, kita cek dulu pakai tangan kita. Dimasukkan, setelah dimasukkan, oh kepanasan, tandai lagi, sudah pas. Kemudian berwudu menggunakan air tadi. Tentu kita bertanya, boleh nggak air di ember tadi sudah dimasuki tangan dipakai untuk berwudu? Boleh apa enggak itu? Maka kini harus dengan ilmu jawabnya. Jawabannya adalah air yang sudah dimasuki tangan itu boleh dipakai untuk berwudu. Alasannya air yang di ember itu bukan air mustakmal. Karena air mustakmal adalah air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Sedangkan tadi kita memasukkan tangan itu kan niatnya tidak bersuci, tapi niatnya ngecek kadar angetnya itu ya, suhunya kayak apa. Yang penting tangan ini suci. Kecuali kalau tangannya najis, begitu dimasukkan ya 1 ember menjadi najis semua. Tapi kalau tangan ini suci, dimasukkan ke situ, itu airnya bukan air mustakmal, karena memang kita memasukkan tangan bukan niatnya bersuci. Beda kalau dalam ember itu kita berwudu, dimasukkan itu biur balik lagi, nah itu baru namanya mustakmal. Jadi kalau misalnya sikat gigi jatuh di ember itu, ya ambil saja, ambil ya, itu belum mustakmal ya, karena tidak diniatkan untuk bersuci, hanya dimasuki tangan. Jadi pengertian mustakmal itu seperti itu. Laya bulanna ahadukum fil ma'idaimi. Laya bulanna, janganlah sekali-kali kencing. Ahadukum, masing-masing kalian, fil ma'idaimi, di air yang diem tergenang. Alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian seseorang mandi di situ. Jadi ini ada 2 unsur. Tidak boleh, kata Rasulullah, kalau Rasulullah melarang, janganlah masing-masing kalian itu kencing di air yang diem, tidak mengalir, lalu seseorang itu mandi di situ, mandi dengan air itu. Oh, berarti kalau airnya itu enggak dipakai untuk bersuci, ya boleh berarti ya. Kencing di sembarang air itu asal airnya tidak ada urusan untuk dipergunakan bersuci, misalnya di air sawah misalnya, ya tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah kencing di air yang diem, lalu seseorang mandi menggunakan air tersebut. Alasannya tidak boleh kencing di air yang diem kalau airnya itu idza kana aqallu min kulataini, kalau airnya tidak mencapai, istilahnya tadi 1 kubik ya, tidak sampai 1 kubik.
ya, tidak satu kolah. Kalau kurang dari 65 cm dia menjadi najis. Tapi kalau airnya itu air banyak, ya, air banyak, dari segi hukum kencing di situ airnya masih bisa untuk dipergunakan bersuci, misalnya di kolam renang, ya. Di kolam renang, ya, kolam renang yang mandi ada 20 orang pada diem semua, ternyata kencing semua itu, ya. Ya, ini beda dengan soal kesehatan. Kalau soal kesehatan ya pasti nggak sehat, ya. Tapi dari segi air itu airnya masih tetap suci karena jumlahnya banyak. Tapi kalau airnya kemudian berubah, kolamnya besar, tapi kolamnya itu ya 4 meter lah misalnya, tapi yang kencing itu 400 orang misalnya gitu, ya, sehingga berubah. Nah, kalau udah berubah maka menjadi najis, ya. Tapi kalau airnya itu air yang mengalir kayak sungai gitu, ya, atau selokan gitu, ya, atau parit yang airnya jernih ngalir, itu orang kencing di situ langsung mengalir ke sana tidak mengapa. Sampai Rasulullah itu naha ayubala fil ma'ir raqidi. Rasulullah melarang seseorang itu kencing di air yang diem, ya. Tidak boleh. Aisyah istri Rasulullah mengatakan, kuntu agtaksilu ana wan nabiyyu. Aku mandi bersama Nabi. Aku mandi bersama Nabi. Padahal Aisyah dengan Rasulullah itu ketika Rasulullah berumur 63 tahun, Aisyah ini umurnya 18 tahun. Jadi itu suami istri, ya. Suaminya Rasulullah 63 tahun, Aisyah 18 tahun. Kata Aisyah, aku mandi bersama Rasulullah min ina'in wahidin, dari wadah air yang satu wadah air, satu baskom lah, satu ember. Min kodahin, dari wadah air yang ya sejenis ember lah. Kalau kita itu menyebutnya ember, orang Arab menyebutnya kodah, ya, wadah air. Wanah nu junubani, sedangkan kami itu mandinya mandi junub. Jadi Rasulullah itu pernah bersama Aisyah itu mandi junub, mandi jinabat gitu, ya. Mandi wajib setelah suami istri itu kumpul. Itu Rasulullah dengan Aisyah itu mandinya bareng. Karena Aisyah mengatakan, aghtasilu ana wan nabi, aku bersama Nabi mandi bareng. Dan serumah itu karena memang nggak ada cucu, nggak ada anak, ya, karena Rasulullah dengan Aisyah kan tidak patutan, tidak punya keturunan. Itu mandi bareng. Apakah bapak-bapak juga pernah mandi bareng bersama istri gitu, ya? Mandi besar, ya. Rasulullah begitu, ya. Ya mungkin diantara kita ini karena anak kita masih kecil-kecil mandi bareng, nanti anak kita bertanya, ngapain pak gitu, ya, nanti, ya. Ya, mandi bareng. Bahkan tempo dulu ketika ayat yang menjelaskan laki perempuan supaya terpisah itu belum turun, kana rijalu wan nisa'u yatawaddauna, laki dan perempuan tuh mereka berwudu pada zaman awal-awal Islam min ina'in wahidin, dari sumber air yang satu, dari wadah yang satu, dan gak pakai ciduk. Nudli fihi aidina, kami menyabuk air sendiri-sendiri. Jadi ada
wadah air, perempuan ngambil wudhu, sebelah sana laki-laki ngambil gitu. Setelah ngambil untuk wudhu, tangan ini basah, ngambil lagi air di wadah yang sama, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena ya sudah otomatis tangan ini basah, tapi tangan kita niatkan sebagai ciduk. Apa ciduk itu? Ciduknya ya. Jadi kalau nggak ada ciduk itu satu ember, kita boleh langsung ngambil dari tangannya agak jauh, nawaitul wudu'a, terus begitu ya, terus begini. Menjadi mustakmal kalau membasuh wajahnya itu di atas embernya, balik ke sana lagi, itu baru mustakmal. Airnya tidak najis, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Airnya nggak najis, tapi mustakmal, sudah dipergunakan. Ketika salah satu istri Rasulullah itu mandi keramas, apakah mandi keramas setelah berkumpul dengan Rasulullah atau mandi keramas karena selesai menstruasi? Itu dikatakan mandi. Setelah mandi, istri Nabi itu mandinya sudah selesai, di embernya itu masih ada airnya, itu masih tersisa. Faja'an nabiyyu liyatawaddo'a minha. Nabi datang berwudu menggunakan air sisa tadi, air yang masih di embernya itu. Nabi wudu ngambil dari situ. Au yaghtasilu, riwayat yang lain mengatakan Rasul itu mandi menggunakan air yang masih di ember itu. Maka istri Rasulullah itu tidak disebutkan namanya di sini. Ya Rasul, kuntu junuban. Itu air tadi saya pakai mandi junub. Kenapa engkau memakainya? Itu air saya pakai mandi junub. Lalu Rasulullah mengatakan, innal ma'a la yajnabu. Yang junub itu kamu, airnya tidak ikut junub gitu ya. Airnya tidak ikut junub, karena airnya ini kan sama dengan inilah, ini saya sudah minum, kemudian ada orang mau ngambil ini, salah kaprah kan, orang bilang gini, jangan, itu sudah diminum Pak Saifuddin gitu ya. Itu salah kaprah. Ada orang mau minum ini dilarang, jangan, itu sudah diminum Pak Saifuddin. Kalau mau digugat lagi, diteliti, apa benar itu sudah diminum ini? Kan belum ini. Yang sudah diminum kan masuk ke sini. Ya, jadi ini tuh belum saya minum gitu. Bapak-bapak mungkin sulit percaya. Ya, praktek dah ya, praktek. Bismillah. Ya. Ini sudah saya minum belum? Orang banyak bilang sudah diminum Pak Saifuddin. Ya belum lah. Mau masih ada kok diminum. Yang sudah diminum kan yang masuk ke sini gitu. Jadi ini belum diminum gitu. Sisa. Nah, ketika Rasulullah itu mandi menggunakan sisanya yang dipakai oleh para istri-istrinya itu protes, wahai Rasul, itu sisa mandi. Nabi mengatakan air ini nggak ikut junub ya. Yang sudah jatuh ke tanah baru itu yang sudah dipakai. Kalau yang di sini itu masih. Dengan kata lain, sisa air yang di ember dipergunakan untuk bersuci itu masih bisa dipergunakan selagi tidak mustakmal. Menjadi mustakmal itu kalau kita ini melihat. Kalau kita nggak melihat, jangan sok tahu gitu ya. Kembalikan air itu kepada aslinya, Ada bak mandi tinggal separuh,
Kita mau wudhu, ya wudhu saja. Nggak usah mengatakan, wah ini sudah diludahi. Nggak usah bilang gitu, kok sok tahu gitu ya. Selagi tidak ada tanda-tanda air itu masih bersih, ya kita berkeyakinan itu bersih itu. Sebab agama yang disinilah yang dimaksudkan bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit. Jadi kalau jenengan naik bis malam ya, kalau dulu dari Ubung gitu ya, dari Ubung ke Yogyakarta, kemudian di dalam bis kita kebelet pipis, masuk ke toiletnya bis itu kita pipis, lalu ada salah satu bis itu bak mandinya itu betul-betul bak mandi, komplang-komplang gitu, bukan pakai selang, kelihatan airnya, ada ember, ada airnya. Kita mau cebok, ya cebok saja, nggak usah punya pikiran, wah ini jangan-jangan sudah dikencingi sama orang-orang banyak itu ya. Itu namanya mempersulit gitu. Selagi tidak ada tanda-tanda, ya kita kembalikan kepada asalnya. Air itu suci, jangan habis kencing, yo ambil itu udah cebok untuk cuci itu. Kalau memang mau wudhu, ya ambil dari air itu, wudhu di situ, ngambil. Kecuali kalau kita itu melihat betul. Selagi kita itu tidak melihat, maka kembalikan kepada asalnya, yaitu suci itu. Ini malah sekarang agak ekstrem lagi penjelasannya. Kalau jenengan di Denpasar habis hujan lebat terus hujannya selesai, lalu ada genangan air di pinggir jalan. Kita mau berjalan ke bis, ternyata ada mobil sret gitu ya, langsung muncrat ke baju kita ini. Selagi tidak ada tanda-tanda di situ ada letong kebu, ya, tahu letong kebu ya, kotoran kerbau atau sejenisnya, jenengan kotor iya, tapi itu suci gitu ya. Itu suci. Apalagi habis hujan deras, airnya mengalir semua sudah ya. Dulu di Madinah itu ada orang-orang mau ke masjid, itu jalannya itu bletok becek itu ya, becek. Kemudian Rasulullah ditanya, bagaimana wahai Rasul, kami ini mau jalan ke masjid nginjek tanah lumpur bletok-bletok itu. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa gesekanmu ke bumi itu menyucikan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya jenengan tuh kok kakinya itu nginjak kotoran binatang, nggak pakai sandal, terus jalan terus kena gosok-gosok tanah terus akhirnya hilang, itulah mencucikannya itu. Jadi tanah itu akan menyucikan kotoran karena tergesek-gesek terus itu. Sehingga sandal kita ini kalau untuk perjalanan jauh, selagi tidak ada tanda-tanda najis berarti suci. Yo nek mentolo yo diambu lah, nggak ada bau apa, yo berarti suci gitu, walaupun kotor itu ya, itu berarti suci. Ini penting diketahui supaya kita ini beragama tidak sulit ya. Tidak sulit. Saya punya bak mandi sudah memenuhi ukuran. Kalau tinggal separuh, saya mau wudhu, saya lihat dulu. Yang penting nggak ada termendil tikus ke kotoran tikus, berarti suci itu. Berarti suci. Selama nggak ada tanda-tandanya. Tapi kalau jelas kerampul ya, apalagi ada bangkai tikus sudah ngampul, ya sudah itu otomatis najis itu. Jadi air itu dikembalikan kepada asalnya, sebagaimana Rasulullah mandi air sisa dipergunakan oleh istrinya, istri beliau. Ketika istri beliau mengatakan, wahai Rasul, itu air sisa mandi, Nabi mengatakan, innal ma'a la yajnabu, bahwa air itu tidak ikut jinabat, tidak kena junub. Yang kena junub adalah orangnya. Baik, ini semua ini hanya penguatan ya ilmu kita supaya di dalam beribadah kita ini berbasis dengan ilmu.
menghindarkan diri dari keraguan-raguan. Baik Bapak Saudara sekalian, ini yang kami baca pada kali ini. Isanya insya Allah 2 menit lagi ya. Persiapan untuk sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.